kepada Dr. Winarko, semoga tidak bertambah bingung dengan banyak produk obat. Silakan Dr. Winarko. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri karena tuan rumah. Saya kelihatan Dr. Effendi, selamat datang Dr. Effendi. Untuk sesi yang ketiga ini mungkin banyak bicara tentang kasus yang bisa dihadapi di rumah, di puskesmas atau di tempat praktek Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tadi dua pembicara sebelumnya mungkin lebih banyak kasus yang ada di rumah sakit ya, dan tentunya perawatan di rumah sakit. Tetapi kalau untuk gastropati ini saya kira Bapak Ibu dan teman-teman pasti banyak menghadapi di tempat praktek ataupun di puskesmas. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak kering, ini bukan serak basah. Ini mentang-mentang karena diapit sama dokter paru sama dokter infeksi ya, jadinya kena infeksi jadinya. Teman-teman sekalian, topik pada siang hari ini adalah Management of Gastropathy NSAID dan penggunaan esomeprazole. Penggunaan NSAID ya, non-steroid anti-inflammatory drugs itu ternyata sudah bukan obat yang aneh ataupun obat yang pasien-pasien banyak menghindari, walaupun kasusnya itu banyak sekali. Justru malah semakin lama, semakin tahun, semakin banyak penggunaannya. Baik itu memang yang diresepkan oleh dokter karena memang untuk indikasi kardiovaskuler, ataupun misalkan pemberian aspirin, pemberian clopidogrel ya, ataupun pasien sendiri yang membeli ya, baik di toko-toko obat, di toko jamu dan sebagainya. Data dari tahun 2009 ya, dari PGI konsensus ini menyebutkan bahwa 70% penduduk Amerika yang berusia di atas 65 tahun menggunakan NSAID. 34%-nya menggunakan setiap hari. Dan bahkan dalam 1 tahun kalau dihitung resep di Amerika itu ada 111 juta resep ada komponen NSAID-nya. Ada yang belum saya cantumkan di situ, dari 111 juta itu disebutkan 100.000 penderita itu sampai opname 1 tahunnya itu karena keluhan gastrointestinal, dan 16.000-nya meninggal dunia. Ini data memang dari 2009 tetapi di Amerika 2004. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Ini biasanya kan kalau gastro itu ada acara Sudirma ya, tapi Denpasarnya tidak masuk ini kebetulan. Tapi di Jakarta itu ada komplikasi saluran cerna akibat NSAID. Berdasarkan data endoskopi ini cukup tinggi ya. Di Malang tidak terlalu tinggi, masih 21%. Dan ini ternyata cocok dengan profil endoskopi yang nanti terakhir mungkin akan saya tayangkan juga. Ada sedikit laporan penelitian kecil. Sejak tahun 2013 kita sudah melakukan endoskopi di sini. Yang di Jakarta, Surabaya, dan Makassar ini berkisar antara 60-70%. Ini semuanya ya, tidak hanya bleeding tapi juga semua komplikasi akibat NSAID. Nah, bagaimana dengan di Sutomo? Di Sutomo ini tahun antara Januari sampai Juni tahun 2003, di sini kasus keluhan gastrointestinal, keluhan pendarahan gastrointestinal akibat NSAID itu 17,2% ya. Memang dibandingkan dengan yang lainnya masih tidak terlalu tinggi. Ini misalkan akibat stress ulcer, SRMD ini stress related mucosal damage, gastroduodenitis ini paling tinggi 35,9%. Cuman ini saya agak meragukan karena mungkin erosif gastroduodenitis itu NSAID-nya yang masuk juga di sini saya kira ya. Cuma ini dipisahkan. Jadi saya kira 17,2% ini pasti lebih. Nah, kita belajar sedikit pada waktu mungkin teman-teman masih kuliah, bagaimana NSAID ini bisa menyebabkan pendarahan GI tract ya. Kalau kita tahu pada siklus asam arachidonat ya, siklus asam arachidonat ini mempunyai 2 enzim ya, yaitu siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Siklooksigenase COX-1 ini adalah housekeeping, jadi dia punya peranan menjaga
kestabilan ataupun menjaga lambung supaya tidak mengalami pendarahan, ya. Lambung, ginjal, endotel maupun platelet. Dia mengeluarkan hormon-hormon seperti tromboksan A2, prostasiklin, prostaglandin E2, E1, ya. Ini untuk mempunyai fungsi menjaga integritas mukosa gastrointestinal, untuk agregasi platelet, ya, jadi supaya tidak terjadi pendarahan maupun menjaga ginjal supaya bisa berfungsi dengan baik. Sedangkan COX-2 ini jelek, dia mempunyai sifat inflamasi, ya, karena menghasilkan sel-sel ini makrofag, leukosida dan sebagainya. Dan sama juga prostaglandinnya sama, tetapi dia mempunyai sifat yang destruktif, ya, inflamasi, mitogenesis dan sebagainya. Nah, akibat adanya NSAID, maka dia tidak bisa, NSAID ini tidak bisa memilih, ya, baik COX-2 maupun COX-2-nya dua-dua dihambat. Pada waktu dia menghambat COX-2 tidak menjadi masalah, justru efek yang diharapkan terjadi. Tapi karena COX-2-nya ikut dihambat, maka terjadilah masalah yang saya sebutkan tadi. Integritas gastrointestinalnya rusak, agregasi terganggu dan sebagainya. Jelas, ya? Nah, ini mungkin lebih jelas lagi, ya, bahwa kalau sekarang ada pemberian obat NSAID yang COX-2 selektif, maka dia hanya menduduki COX-2 saja, ya. Tetapi kalau non selektif, ya, yang banyak beredar di masyarakat, maka baik yang COX-2 maupun COX-1 maupun COX-2-nya dihambat sehingga terjadilah kerusakan yang saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat sedikit tentang prostaglandin, ya. Prostaglandin ini adalah komponen yang kalau di dalam lambung dihasilkan oleh sel epitel dari lambung, ya. Kita tahu bahwa epitel dari lambung, dari mukosa lambung ini dilindungi oleh bikarbonat dan mukus, ya. Teori terjadinya kerusakan lambung itu selalu adanya ketidakseimbangan antara faktor yang defensif dan faktor yang ofensif, ya. Di hidup ini kan selalu juga demikian, ya, Bapak, ya. Yang jahat dan yang baik. Yang baik kalau yang lebih banyak, ya berarti masuk surga. Kalau yang jahatnya lebih banyak, ya masuk neraka, kan gitu aja sudah. Nah, jadi mana yang lebih banyak ofensifnya? Ya, kalau ofensifnya lebih banyak, ya sudah terjadi GI bleeding tadi. Ya, faktor ofensif apa saja? HCl, pepsin, ya, yang diproduksi oleh gastrin. Lalu ada beberapa enzim yang lain. Sedangkan kalau mukus dan bikarbonat ini yang diregulasi oleh prostaglandin ini protektif, ya, atau defensif tadi. Ya. Jadi ini penting dalam menjaga aliran darah yang ada di lambung, ya, dan untuk restitusi sel epitel, maksudnya penggantian sel epitel, ya. Dulu waktu presentasi SRMD, mungkin teman-teman masih ingat, saya menyampaikan slide ini, ya, bahwa pada saat saluran pencernaan kita normal, asid itu tetap diproduksi, ya. HCl itu tetap diproduksi, tetapi karena ada good blood flow, mohon maaf tidak kelihatan ini, dan oksigen delivery, ketutupan AstraZeneca tadi, ya, nggak apa-apa kan, nanti tidak dikasih makan soalnya. Jadi karena adanya good blood flow dan oksigen delivery, maka oksigennya tetap diproduksi dan ini menjadi barrier, ya, menjadi penahan, sehingga asam tadi repel, atau repel itu maksudnya dia lepas, ya, tidak akan sampai merusak mukosa. Tetapi pada kondisi critical ill atau pada waktu pemberian NSAID, ya, acid ini masuk, sedangkan blood flow dan oksigen delivery-nya terganggu akibat dari prostaglandin yang rendah tadi, ya. Nah, sehingga asidnya itu tadi masuk dan dia menyebabkan terjadinya ulcer atau bleeding, barriernya loss, dan terus fibronya juga terganggu, ya. Ini kondisi yang membedakan pada waktu normal dan NSAID atau critical ill.
Nah, yang selanjutnya ini adalah beberapa jenis NSAID yang kita kenal, ya. Ada penelitian tahun 99. Di sini yang tertinggi adalah aspirin, ya, 43,9%. Yang nomor 2 ini pemberian lebih dari 1 NSAID dan ketoprofen di sini. Nah, kita tahu bahwa aspirin ini penggunaannya sangat luas dan sampai saat ini juga masih dipakai, ya, karena rekomendasi dari teman-teman sejawatnya kardio memang masih merekomendasikan itu untuk chest pain, untuk IMA dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti ada guideline-nya bagaimana kita menyikapi kalau sampai pasien-pasien tadi itu memang mengalami bleeding. Ternyata tadi kan teman-teman sudah jelas, ya, ada COX-2 selektif, ya, yang dia tidak mengganggu COX-1-nya, ya, di mana COX-1-nya adalah selektif. Ternyata yang dikasih COX-2 pun masih mengalami komplikasi saluran cerna. Di sini kita lihat bahwa Celecoxib, ya, Celebrex, ya, obatnya dengan placebo ini masih ada insidensi 8,9%. Ya, sedangkan dengan pemberian Nexium di sini dihambat sampai dengan 0%. Nah, kita balik ke gastropati lagi sebentar. Kalau teman-teman menghadapi pasien yang mengalami simptom, biasanya yang paling khas ini adalah epigastric pain, ya, dan biasanya itu terjadi 90 menit sampai 3 jam setelah pemberian makanan, ya. Itu biasanya kita berpikir dia suatu duodenal ulcer, ya. Tetapi kalau gastric ulcer atau tukak peptikum itu biasanya lebih cepat terjadinya, ya, gejalanya setelah makan, ya. Masuk akal karena duodenum kan lebih bawah, ya, setelah pengosongan lambung dia masuk ke duodenum. Cuman biasanya yang duodenal ulcer ini khasnya dia ada nocturnal pain, ya, nyeri pada saat tidur. Pasien kadang terbangun, enak tidur terbangun. Nah, kita mesti curiga itu suatu duodenal ulcer. Tentunya bukan diagnosis pasti, ya, tapi keluhnya seperti itu, ya. Ini tidak perlu, ini pokoknya karena aktivasi chemical reseptor, ada kerusakan dari sensitivitas duodenum, akibat dari bile exit juga terjadi. Kalau di duodenum sudah ada faktor bile exit, ya, yang akan memperberat terjadinya nyeri epigastrio. Kemudian komplikasinya ini tergantung dari intensitas dan distribusinya, ya. Bisa lupus tentunya, ya, lupus yang penetrating, ya. Kemudian bleeding, ini yang paling ditakutkan, ya, caveolopathy, jadi seperti yang kita kenal dengan melena, ya, yang seperti aspal, ya, lengket. Nah, itu berarti kemungkinan besar berasal dari upper, ya, dari GI tract yang atas. Kemudian kalau berat bisa perforasi, ya. Perforasi ini tidak terlalu banyak kasusnya, tetapi dia biasanya nyeri luar biasa dan mendadak, ya, sudden onset. Dan bisa juga ini yang bisa terjadi walaupun tidak terlalu banyak, yaitu gastric outlet obstruction. Ini akibat biasanya pada pasien-pasien yang setelah mengalami perforasi atau ulcer tapi yang sudah berulang kali, ya, sudah berulang kali, seperti pembentukan jaringan scar, ya, atau cicatrix sehingga terjadi obstruksi, ya, dari gastric outlet di bagian pilulus biasanya. Nah, sekarang kalau teman-teman menghadapi pasien dengan risiko gastropati NSAID, maka kita harus menggolongkan terlebih dahulu 3 faktor, 3 risiko, ya. Apakah dia masuk risiko tinggi, risiko sedang, ataukah risiko rendah, ya. Kalau ada riwayat lupus dengan komplikasi sebelumnya atau yang baru terjadi dan ada lebih dari 2 faktor risiko yang ada di sini, yaitu umur lebih dari 65, terapi dosis tinggi NSAID, lupus tanpa komplikasi maupun penggunaan aspirin, ada 2 di sini dan ada
dokumentasi dia pernah ada riwayat lupus, maka itu sudah masuk ke risiko tinggi. Ya. Kalau risiko sedang, 1 atau 2 yang ada di sini. Ya. Misalkan ada orang tua usianya 70 tahun, kemudian dia ditanya ada riwayat memakai NSAID dalam waktu lama, ya sudah, itu masuk risiko sedang. Ya. Diapain? Ya diterapi tentunya. Atau kalau memang dia tidak ada BD, pilihan untuk dilakukan endoskopi itu boleh disampaikan ke pasien. Ya, tapi kalau untuk risiko tinggi sudah pasti harus diterapi pada saat itu. Sedangkan kalau risiko rendah ini tanpa faktor risiko. Nah, ini adalah rekomendasi ya, memang dari Lansa, tetapi sudah diadopt oleh PEGI ya, Perhimpunan Gastroenterologi, yaitu kalau kita menghadapi kasus pasien-pasien yang memiliki risiko kardiovaskuler, ya, ini kita lihat ya, dia rendah atau tinggi. Jadi topik kita tidak membahas tentang kardiovaskuler saat ini ya, tapi kalau memang dia tinggi, itu artinya memang dia perlu banget untuk pemberian NSAID ya. Sedangkan kalau gastrointestinal rendah, sedang, tinggi itu tadi kan sudah ya, yang ini ya. Nah, kita lihat di sini kalau memang risiko gastrointestinal maupun kardiovaskulernya sama-sama rendah, kasih aja NSAID. Tetapi kalau gastrointestinalnya rendah tapi kardiovaskuler tinggi, di sini disuruh mengganti dengan naproxen. Ya. Ini obatnya saya juga belum tahu saja. Terus ditambah dengan PPI dan misoprostol. Ya. Kalau risikonya sedang dengan kardiovaskuler yang rendah maupun tinggi sama, ya, ditambah dengan PPI dan misoprostol. Misoprostol ini adalah derivat prostaglandin yang teman-teman kalau OBGYN mengenal dengan Sitotek biasanya. Ya, Bu Bidan pasti tahu ya Sitotek ya. Tapi sudah banyak tidak digunakan oleh karena efek sampingnya ya, kan dia digunakan untuk abortifum dan sebagainya. Efek samping juga hipertensi juga banyak. Yang dipakai sekarang adalah golongan rebamipid ya, mungkin Upostar itu apa namanya, tidak persis ya, dia bukan prostaglandin analog, tapi dia bisa memicu produksi prostaglandin ya. Karena misoprostol sudah banyak ditinggalkan. Sedangkan kalau tinggi, sama-sama tinggi baik kardiovaskuler maupun gastrointestinal, kita akan menghindari kedua-duanya ya, memakai terapi alternatif. Nah, bagaimana dengan Nexium sendiri? Maka kita lihat di sini bahwa kita tahu bahwa pH lambung ini menentukan efektivitas obat. Ya, kalau pH lambung itu rendah atau pH itu asam, maka di situ akan terjadi masalah. Ya. Agregasi trombosit tidak akan terjadi di situ, sehingga perlu diberikan obat yang bisa mempertahankan pH lambung itu di atas 4, dan itu dengan Nexium ini bisa mempertahankan pH lambung stabil di atas 4 untuk terjadinya proses agregasi sehingga mengurangi terjadinya pendarahan. Nah ini ya, lama pH lambung di atas 4, dan ini ada 5 macam golongan PPI. Nah ternyata dari kelima macam PPI ini, Nexium 40 mg sekali sehari memiliki ketahanan ya, untuk mempertahankan pH di atas 4 ini paling tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain, rabeprazol, omeprazol langsung maupun pantoprazol. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau di atas 4-nya itu lama, maka terjadinya agregasi trombosit itu sangat mungkin terjadi. Ini head to head dengan pantoprazol, ya, sama juga. Ternyata yang umumnya esomeprazol, dalam hal ini Nexium, itu pemberian infus sekali sehari, ternyata pH 4 di sini dia stabil, ya, mungkin
2-3 jam sempat turun sedikit, tapi kemudian dia naik lagi. Ya, sedangkan obat yang lain di bawah 4. Ya. Ini kalau dihitung setelah hari kesekian. Ya, ternyata setelah hari kelima pun esomeprazol masih bisa mempertahankan pH lambung di atas 4. Ini saya tidak usah. Nah, bagaimana dengan kombinasi antara NSAID dengan Nexium? Ya. NSAID dalam hal ini yang COX-2 selektif, ternyata persentase pasien yang sembuh pada minggu ke-8 dengan pemberian Nexium 20 ml dan NSAID ini bisa mencapai 88%. Ini dibandingkan dengan placebo. Dibandingkan dengan ranitidin. Ya. Kemudian bagaimana dengan aspirin? Ya. Ini dalam hal ini yang penelitian Venus dan Pluto ini adalah Nexium selama 6 bulan. Kalau tadi selama minggu kedua ya, setelah 6 bulan ternyata pengurangan resikonya juga masih cukup tinggi, kurang lebih 65% ya, antara Nexium dan COX-2. Sedangkan pemberian Nexium dan aspirin ya 75 sampai 325 mili hampir sama, kurang lebih selama 6 bulan. Ini dapat mengurangi risiko terjadinya pendarahan kurang lebih mencapai 85%. Ya ini kita penyebab ini terjadi karena memang tadi kestabilan di dalam mempertahankan pH dibandingkan dengan PPI yang lain. Ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Nexium 20 mg ini bisa efektif menyembuhkan tadi ya 88% kerusakan lambung akibat NSAID, risiko terjadinya ulkus lambung dan duodenum akibat penggunaan NSAID yang 26 bulan tadi bisa dicegah 69%, dan kalau akibat aspirin bisa mencegah kurang lebih 85%. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin sedikit, saya ingin menyampaikan hasil. Masih ada waktu ya Pak Moderator ya? Hasil profil endoskopi bisa minta tolong Pak Radio yang sudah kami lakukan di Rumah Sakit Panti Nirmala. Ya sekaligus untuk promosi kan juga tidak ada salahnya ya. Jadi kalau tadi teman-teman di puskesmas maupun di daerah atau di tempat praktek menghadapi pasien yang risiko tinggi tadi ya, masih ingat ya usia lebih dari 65, 2 faktor risiko, maka sebaiknya mereka dilakukan tindakan endoskopi ya. Kami sejak Januari tahun 2013 sudah melaksanakan endoskopi. Dalam hal ini untuk gastroskopinya sudah ada 225 pasien, dan uniknya laki-laki dan perempuan hampir sama ya, 113 dan 112. Dan kalau kita lihat ternyata gastritis erosif ini menduduki tempat yang tertinggi dari hasil temuan endoskopi. Kemudian ini kita lihat tadi ya, jadinya komposisi berdasarkan jenis kelamin dan umur. Yang laki-laki 113, yang perempuan 112. Ini tidak janjian ini, tapi bisa separuhnya. Kemudian kalau kita lihat distribusi umur, ternyata unik di Panti Nirmala hampir sama ya, antara yang usia 50 sampai 60 dengan yang di atas 60 ya. Jadi agak merata ya. Tapi uniknya di bawah 30 tahun cukup banyak juga, ada 30%. Ya. Dan faktor risikonya ternyata bukan hanya NSAID ya. Nah ini diagnosis kalau berdasarkan ya dari jumlah tadi ya, gastritis erosif yang paling tinggi, dan ternyata laki-laki dengan perempuan juga hampir sama ya, 54 dan 59. Keganasan tidak terlalu banyak, lupus verticum dengan duodenis erosif ternyata masih lebih banyak yang duodenitis. Kalau ini berdasarkan umur tadi ya, mohon maaf kalau kurang jelas karena ini sudah lama juga nggak belajar statistik juga.
coba-coba, ternyata sama ya, garis erupsi paling banyak dan usia di atas 60 tahun menduduki tempat pertama. Nah, faktor risiko di sini memang masih ada yang belum termasuk, yang belum saya cantumkan semua, tetapi ternyata di sini penggunaan NSAID di sini kurang lebih ada 49%, ya, hampir setengahnya, ya. 49 kasus, mohon maaf. Persentasenya kalau dari 225 tadi ya kurang lebih seperempatnya, ya. 117 ini lain-lain, ini memang masih campur di sini, termasuk stres, ya, kemudian minum obat yang selain NSAID, ya, misalkan clopidogrel, kemudian steroid itu kan bukan NSAID, ya, ini masuk di sini. Lalu yang 30 tahun ke bawah ini banyak yang lain-lain di sini. Jadi yang ternyata ada faktor psikosomatis dan sebagainya. Saya kira itu, ini yang terakhir yaitu trennya mulai dari bulan Januari sampai Desember ternyata memang masih berfluktuatif. Paling tinggi ini ternyata bulan Mei. Ini musim-musim mau ujian, musim-musim mau naik kelas dan sebagainya. Jadi mungkin orang tuanya juga stres, anaknya juga stres, ya. Sedangkan bulan-bulan yang lain relatif stabil. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan yang di kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa membawa perubahan paradigma bagi teman-teman sekalian untuk menangani pasien baik pneumonia tadi, baik sepsis maupun gastropati. Terima kasih atas perhatiannya. Ya,